We all flew out. Or. Halo Sobat Film, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Alvaro, pria ganteng seplanet bumi. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Born and Champion. Film ini diambil dari kisah nyata, dirilis pada awal tahun 2021, dibintangi oleh aktor ternama Sean Patrick Flanery, yang diperankan sebagai Mickey Kelly. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Check it out! Berawal dari Tako, seorang pria tua yang sedang diwawancarai media tentang latar belakang seorang Mickey Kelly. Tahun 1991, Tako tak sengaja bertemu Mickey di sebuah parkiran restoran bernama El Patio. Ketika Tako sedang melayani Mickey, tiba-tiba seorang datang dengan kasar menyelinap antrian dan meminta tumpangan duluan. Perkelahian terjadi. Mickey dengan sigap menjatuhkan semua lawannya tanpa pukulan. Tako berterima kasih kepada Mickey, dan mereka berdua berjalan mengelilingi kota hingga Mickey diantar pulang. Disitulah awal pertemuan mereka, dan menjadi sahabat. Ya, sahabat terbaik planet bumi. Media kembali menanyakan Tako, apakah Mickey seorang petarung hebat? Dan Tako menjawab, iya. Sebab mulai saat itu, saya menyaksikan kehebatan Mickey Kelly yang sebenarnya. Tahun 1992, Mickey ditelepon seorang pengusaha di Dubai, Tuan Sheikh bin Khalid, untuk mengajarkan jiu-jitsu kepada anaknya. Dalam perjalanan di sebuah pesawat, Mickey bertemu seorang gadis bernama Layla, yang juga melakukan perjalanan ke tempat tujuan yang sama, tapi mereka beda pekerjaan. Layla bekerja sebagai konsultan hukum. Ia ditelepon oleh Tuan Dimitri Kostopoulos. Mereka saling bercerita, dan kedekatan mereka mulai terjalin, hingga Layla tertidur di bahunya Mickey. Tanpa sadar pun pesawat sudah mendarat. Layla terbangun dan buru-buru pergi. Namun tidak lupa dia memberitahu alamat hotelnya. I'm at the Scorpione Hotel. Layla Boudreau. Look me up. I will. Tiba di tempatnya Tuan Sheikh, Mickey langsung mengajarkan latihan jiu-jitsu. Tuan Sheikh sangat menyukai karakter Mickey dan menawarkan Mickey untuk makan malam bersamanya. Saat makan malam, Mickey tak sengaja melihat dan ia datang menemui Layla. Mickey, hi. Layla menceritakan pekerjaannya. Ia terlihat sangat kesal karena perlakuan kasar Tuan Kostopoulos. Tuan Kostopoulos adalah seorang pengusaha pasar buluk dan penggerak seluruh perdagangan di Dubai. Dia mempunyai seorang pengawal yang memiliki seni bela diri Krav Maga. Layla, would you like to leave? Mickey yang mendengar itu langsung menyuruh Layla untuk kembali ke tempat asalnya. Tapi perjuangan Mickey dihadang oleh Tuan Kostopoulos. Berkat bantuan Tuan Sheikh, akhirnya Layla bisa pulang. No. You are a guest here. Don't forget that. Setelah di kampung halamannya, Layla mencari alamat kerja Tako yang diberitahu oleh Mickey. Are you a friend of Mickey Kelly? I'm Layla. I met him a few weeks ago in Dubai. Saat sedang bercerita, Mickey datang dengan mobil tuanya. Layla bersembunyi dan Tako menghampiri Mickey. Mickey bercerita kalau dia sedang jatuh cinta dengan gadis cantik dari Caroline Utara. Mickey sangat mengagumi Layla dan berjanji akan menikahi Layla. Layla yang mendengar perkataan Mickey merasa terharu dan meneteskan air mata. Ia bahkan mengatakan kepada Tako kalau ia belum pernah sekalipun mendengar perkataan itu sebelumnya. Okay? I've never heard anyone say it about me. Singkat cerita, Mickey dan Layla bertemu di pantai, hingga akhirnya menikah dan mendapatkan hadiah mobil dari Tako. Dua tahun berselang, akhirnya Layla pun hamil, dan mereka sangat bahagia. Suatu hari Mickey ditelepon temannya dari Dubai untuk mengikuti UFC, atau yang sering dikenal dengan MMA di Dubai. Di sela kehamilannya, emosi dan pikiran Layla diuji. Dia meragukan suaminya karena hanya berlatar belakang seorang pegulat biasa. Dengan berat hati dia menerima permintaan suaminya. Mickey bertekad untuk memenangkan pertandingan itu.
karena bayarannya yang mahal. Lanjut cerita, pertandingan kali itu tidak disiarkan di TV karena sebagian besar negara telah melarang MMA yang dianggap terlalu kejam. Pertandingan kali ini dipromotor oleh Dick Mason, seorang pengusaha kaya dari Amerika. Akhirnya Mickey, Layla, dan Taco berangkat ke Dubai. Mereka akan bertarung bergaya gladiator di Gurun Arab. Sebelum bertarung, mereka melakukan cek kesehatan, dan Mickey dinyatakan layak untuk mengikuti pertarungan. Pertarungan pertama dimulai. Mickey berhadapan dengan petarung Jepang, Tadashi Yamamoto. Hanya beberapa detik, Mickey berhasil menang. Pertarungan kedua pun sama. Mickey mengalahkan Razak dari Nigeria. Partai puncak menunggunya. Mickey akan bertarung melawan Marco Blaine dari Brasil. Belum sempat saling menyapa dan hormat, Marco Blaine menendang kepala Mickey dan memukulnya secara membabi buta. Layla menangis histeris. Sahabatnya Taco melemparkan handuk, tanda meminta pertarungan dihentikan. Alhasilnya Mickey mengalami patah rongga mata yang bisa mengakibatkan kehilangan penglihatan. 1 bulan kemudian, Layla melahirkan putranya. Rasa sakit dan depresi yang Mickey alami pun lenyap saat kehadiran Kid, anaknya. Mickey sibuk mengurusi anak dan istrinya hingga beberapa tahun terakhir tidak ada lagi pertarungan. Miss Chicken. You want Daddy to tell you that story again? That's a good story. Akhir tahun 1998, Mickey memilih bekerja sebagai office boy di sebuah tempat latihan karate. Selesai bekerja, Mickey selalu meregangkan ototnya dan berlatih jiu-jitsu. Tidak hanya itu, Mickey juga bekerja jaga malam di sebuah bar sebagai petugas keamanan. Suatu malam, saat lagi berjaga, Mickey melihat dan menegur sekelompok orang yang berdiri menghalangi jalan. Tidak terima dengan teguran, 2 pria menyerang Mickey dan memukulnya tepat di pelipis mata. Mickey berhasil menenangkan orang-orang tersebut berkat bantuan teman keamanan. Pulang rumah, Mickey dimarahi Layla karena Layla sangat khawatir dengan kesehatan matanya. Rasa frustasi muncul sebab tak ada pilihan lain selain bekerja di bar yang penuh dengan manusia mabuk. Mickey menelpon dan menemui Taco untuk menceritakan masalahnya. Tak lama berselang, Layla pun datang menjemputnya pulang. Keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Mickey didatangi beberapa orang anak karate dan memintanya untuk mengajari jiu-jitsu seperti yang ditonton di beberapa televisi. Mickey menyanggupi dan melatih mereka. Jimmy yang kesal dengan muridnya mendatangi mereka, mengejek Mickey bahwa latihan yang diperagakan Mickey adalah hal yang mudah dan bisa dikalahkan. Lantas dia langsung menantang Mickey, tapi dalam beberapa menit saja Mickey berhasil mengalahkan Jimmy. Di sisi lain, banyak orang sudah mengetahui dan menonton melalui telegram yang dikirim oleh anak pengusaha Sheikh bin Khalid pada waktu pertarungan Marco Blaine dan Mickey Kelly. Di sini banyak orang menilai dan dijadikan bukti bahwa kebenangan Marco adalah kecurangan. Seorang teman promotor menemui Dick Mason. Mereka kembali membahas pertarungan 6 tahun yang lalu. Dick Mason menilai bahwa pertarungan itu adalah murni kemenangan Marco Blaine. Namun temannya bersikeras bahwa adanya kecurangan karena sudah menemukan beberapa komentar dalam video yang sudah ditonton oleh puluhan juta penonton. Publik meminta agar pertarungan mereka harus diulang. Lanjut cerita, di sela latihannya, Mickey didatangi Pete, mantan petarung darat yang juga mengikuti Olimpiade waktu itu. Pete membawa seorang teman yang bernama Travis. Travis meminta pada Mickey untuk berlatih bersamanya sedikit waktu. Dalam 3 ronde, Mickey berhasil mengalahkan Travis. Pete kagum pada Mickey dan menceritakan bahwa Travis baru saja memenangkan juara nasional Brasil. Malam harinya, Pete menelpon Mickey dan memintanya untuk belajar gulat. Hey, what's going on? He'd like me to teach grappling. Mendengar perkataan itu, Layla kesal dan pergi begitu saja. Lagi-lagi Mickey menemui Taco dan tak lama kemudian Layla datang menjemput Mickey. I'm so sorry.
Hari pertama menjadi pelatih gulat, Mickey terpesona dengan tempat itu. Bahkan semangat mengajarkan ilmu bela diri kepada muridnya. Hari berikutnya ketika datang ke tempat latihan, Mickey melihat Pete dan murid-muridnya sedang menonton video pertarungannya. Semua kagum akan kehebatan Mickey. Call his manager. Lanjut cerita, akhirnya Dick Mason menyuruh asistennya untuk menghubungi Taco. Taco dikenal sebagai manajer pada pertandingan kala itu. Mereka menyampaikan bahwa publik menuntut melakukan pertarungan ulang. Namun Taco harus berpikir lebih jauh, karena Mickey mempunyai beberapa masalah. Mulai dari usia yang sedikit menua dan masalah fisiknya. Saat Layla mengetahui bahwa Mickey dipanggil untuk bertarung lagi, dia merasa kesal dan menangis, lalu pergi menemui Taco. Dan dengan berat hati, dia harus rela Mickey untuk bertarung lagi. Hey. Okay. Okay. Mickey mulai kembali berlatih, walaupun belum ada pengumuman resmi dari promotor MMA. Membangun kekuatan, kecepatan, dan fisik, satu persatu dipelajari setiap hari. Pete jadikan pelatih, dan memberikan banyak strategi. Sementara itu, Dick Mason meragukan kesehatan Mickey, sehingga dia berupaya membawa dokter untuk memeriksa kesehatan Mickey. Tapi naas bagi Layla, ketika dalam perjalanan menjemput Mickey, sebuah mobil menabrak mobilnya hingga Layla tewas. Kematian Layla menjadi beban bagi Mickey. Mickey merasa sangat terpukul, namun dia tetap bertahan demi anaknya. 6 bulan kemudian, Taco datang mengunjungi dan menanyakan kabar Mickey. Mickey mencurahkan isi hatinya tentang ayahnya dulu yang tega membunuh istrinya sendiri, lalu ia pun bunuh diri. Kisah ini membawa luka batin, dan Mickey tidak mau anaknya bernasib sama seperti dirinya. Taco memberikan support dan beritahu apa yang dibicarakan Layla saat itu. Singkat cerita, ketika sedang duduk di tempat latihannya, Mickey mendapat telepon dan tawaran dari Tuan Castopoulos untuk melakukan pertarungan ulang. Kali ini bayarannya lebih mahal. Mickey menerima tawaran itu dan memberitahu kepada anaknya kalau dia akan pergi bertarung di Dubai. Setelah latihan keras selama 30 hari, akhirnya mereka berangkat ke Dubai. Di sana Mickey kembali berjumpa dengan Tuan Sheikh dan Tuan Castopoulos. Tuan Castopoulos memberi ejekan pada Mickey dan mengatakan bahwa Mickey bukanlah seorang petarung yang berani, tetapi hanyalah petarung bodoh. Mickey pun meresponnya dengan tenang. Malam hari sebelum bertanding, Dick Mason datang menemui Mickey. Dia mengetahui rekam jejaknya Mickey. Mickey adalah seorang mantan militer yang dikeluarkan hanya karena rela menyelamatkan temannya daripada perintah pemimpin militernya. Dan ternyata temannya adalah putra Dick Mason. Dick Mason mengucapkan terima kasih kepada Mickey. Setelah keluar dari militer, Mickey mengubah nama aslinya dari O'Sullivan menjadi Kelly, karena ia percaya Kelly adalah seorang pejuang. Keesokan harinya, pertarungan penentu berlangsung. Pertarungan sengit yang menegangkan. Aksi di atas ring di antara Mickey dan Marco sangat memukau. Mickey mengendalikan pertarungan di awal, tapi hanya bertahan beberapa detik saja. Marco membalasnya dengan sangat kejam, hingga wajah Mickey berlumuran darah. Mickey tidak dapat melihat dan hampir kalah di pertarungan itu. Namun berkat anak dan istri yang selalu ada dalam ingatan, Mickey merasa punya kekuatan lebih dan kembali membalikan keadaan dengan mengikuti arahan Taco, dan Mickey lahir sebagai pemenang. Semua merayakan kemenangan Mickey. Oke sobat film, apa yang kita petik dalam film ini? Bahwa jangan berputus asa ketika mengalami cobaan.
tapi perjuangkanlah, maka kita akan melewatinya. Film ini sangat menginspirasi dan penuh perjuangan. But we never start them. We just finish them. Oke sobat film, terima kasih sudah menonton. Dukung saya selalu dengan like, komen, subscribe, dan share yang banyak.